Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur kembali kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga keimanan yang sedikit di dalam dada kita Allah tumbuhkan menjadi banyak. Semoga kecintaan yang sedikit kepada Allah dalam hati kita Allah perbanyak dengan kalimat-kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada sosok manusia yang paling kita rindukan, sosok manusia yang paling sangat kita damba-dambakan syafaatnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tetap memuliakan kita dari atas dunia sampai hari kiamat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Menyambung pengajian kita kitab Lubabul Hadis bab salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk kita kepada kemuliaan yang ketujuh. Apa kemuliaan yang ketujuh Bapak Ibu? Bahwa orang yang bersalawat itu maka dihapuskan dosanya sebanyak 40 tahun. Dosa 40 tahun yang dia lakukan maka akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia orang yang rajin bersalawat di atas dunia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya, siapa yang bersalawat kepadaku, fi kulli yaumi jumu'atin, pada setiap hari Jumat, arba'ina marratan, 40 kali dia bersalawat pada hari Jumat, mahallahu anhu zunubu arba'ina sanatan, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya sebanyak 40 tahun. Ayah bunda, perhatikan, siapa yang bersalawat pada hari Jumat atau malamnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebanyak 40 kali, maka Allah akan menghapuskan dosanya sebanyak 40 tahun. Beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada namanya salat sunnah taubat, ada namanya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dalam upaya agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita yang sudah banyak kita lalai dan zalim kepada manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada media selain istighfar, ada media selain daripada salat taubat, tapi apa media itu? Adalah bersalawat pada hari Jumat atau malamnya sebanyak 40 kali. Ini tak berat Bapak Ibu. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita sebanyak 40 tahun. Sungguh mulia wahai salawat, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kemuliaan yang ke-8? Kemuliaan yang ke-8 bahwa salawat ini adalah pembuka hijab dinding doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min du'ain illa bainahu wa bainallahi hijabun. Orang yang berdoa itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala ada hijab pendinding, sehingga doa kita itu tak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada hijab, dihalangi oleh hijab pendinding. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yusalli alayya, sehingga mereka di dalam berdoa itu mengucapkan salawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala ali,
dan mereka mengucapkan salawat juga kepada keluargaku. Fa idza fa'ala zalika, apabila mereka dalam berdoa sudah mengucapkan salawat kepadaku dan keluargaku, ahraqa zalikal hijab, maka hijab tadi akan terbakar, hijab tadi akan hilang, maka kita yang berdoa itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tirai yang tertutup sudah terbakar, hilang, karena penghalang doa kita tak ada lagi penghalang, maka doa kita itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita bersolawat kepada Nabi dan keluarganya di dalam doa kita. Kemudian sambungan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dakhalat doa, maka doa kita pun sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza lam yaf'al zalika raja'ud doa, maka kalau tidak dilakukan salawat dalam doa kepada Nabi dan keluarganya, maka raja'ud doa, doa itu pun akan tertolak, doa itu akan kembali, rujuk, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah alasan kenapa kita ketika berdoa didahului dengan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian salawat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dibuat di pangkal doa itu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering mengucapkan salawat ketika di atas dunia dalam hidupnya, maka hajatnya, keinginannya dikabulkan oleh Allah atau dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi